Kebayang nggak sih seorang YouTuber ngelawan pemain boxing profesional? Badut digital aja bangga. Ujung-ujungnya juga kalah. Itu barusan adalah kritik-kritik dari para media terhadap pertandingan ini. Tolong tonton nih video sampai beres biar kalian nggak salah kaprah. Ya kalian udah tahu kan, jadi kemarin terjadi pertandingan antara Jake Paul melawan Anthony Joshua. Wow. Dan dimenangkan Anthony Joshua. Ya, dan gue mau bedah dikit, terus gue mau ngasih komentar sebenarnya sama kejadian kayak gini tuh, gue mau kasih komentar. Oke, gue mau bahas satu persatu. Ya, jadi siapa sih Jake Paul? Jake Paul itu sebenarnya baru mulai boxing itu tahun 2020. Profesional ya. Awalnya tuh dia cuma YouTuber influencer yang terkenal karena mungkin ya cukup problematik lah dia. Tapi apakah dia petinju? Sebenarnya dia bukan petinju. Dan awal-awal karir tinjunya dia tuh dia lawan ya yang nggak profesional juga, lawan YouTuber juga. Terus dia pernah ngelawan Anderson Silva kalau lo tau dari UFC. Dia pernah lawan Tyron dari UFC juga. Nah, Anthony Joshua itu siapa? Mulai boxing sekitar tahun 2007, berarti udah sekitar 18 tahun lah dia ya. Berarti dan dia itu pekerjaannya ya boxing profesional di kelas heavyweight ya, kelas tertinggi terberat. Terus dia pernah jadi juara nggak pernah? Prestasinya apa? Juara Olimpiade London 2012, juara dunia heavyweight profesional 2016 sampai 2019, IBF, WBA, Super, WBO, ada juga IBO, dan ya dia udah berprestasi lah. Ini tuh pertandingan sebenarnya rada aneh gitu dan dapat banyak kecaman sebenarnya, bro. Pertama dari Anthony Joshua dulu deh. Badannya aja udah segede gini. Tingginya berapa? Tingginya 198 cm. Lu bayangin aja 198 cm tuh setinggi pintu aja. Setinggi pintu, bro. Berat dia di 110. Gila, lu gak main-main. 110. Lu dipukul orang 110 kilo. Rasanya kebayang gak ya? Orang Indonesia dipukul orang 110 kilo. Umurnya dia berapa? Dia udah umur 36 tahun. Anthony Joshua itu udah 36 tahun ya. Udah cukup tua lah kan. Ya untuk di dunia atlet udah lumayan tua, 36 tahun. Rekornya 28 kali menang, 4 kali kalah. Nah, kalahnya dia juga 4 kali tuh ya sama champion-champion yang emang beneran jago, bro, yang gak main-main. Nah, Jake Paul tingginya berapa? Tingginya 185 cm. Sebenarnya tinggi sih untuk orang Indo itu tinggi, setinggi Ronaldo. Lu bayangin tinggi kan 185 cm tuh. Beratnya dia 98 kg. Berat juga, dengan tinggi segitu berat sih. Umurnya baru 28 tahun. 28 tahun seumuran semirip-mirip gua lah. Gila dia. Rekornya 12 menang, 1 kalah. Cukup oke. Dan kalau gua lihat dia berbakat ya. Dan banyak orang mengakui dia memang berbakat, sumpah. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertarung ya. Digoreng-goreng akhirnya mereka bertarung. Pas bertarung ya udah jelas, sudah jelas lah. Dari tinggi badannya juga udah beda. Jadi kalau di pertandingan itu ya Jake Paul banyaknya bermundur dan bertahan. Sedangkan Anthony Joshua tuh lebih agresif, maju. Bahkan Jake Paul sempat ngomong rahang dia tuh dia ngerasanya patah gitu pas dipukul sama Anthony Joshua. Ya lu bayangin dipukul orang 110 kilo, tinggi hampir 2 meter. Buak. Ya, gila loh. Nah udah gitu akhirnya Jake Paul kalah. Dan yang paling penting adalah berapa sih pendapatannya yang didapat dari kedua fighter tuh berapa, bos? Ini perkiraan ya, nggak angka pasti. Jake Paul dapat 1,35 triliun. Sama Anthony Joshua juga dapat yang sama, 1,35 triliun. Pertandingan 6 ronde doang 1,35 triliun rupiah. Lu bayangin ya, bayangin udah kayak korupsi. Belum termasuk sponsorship, endorsement pribadi, bagian dari Netflix atau bonus penayangan global. Ya belum dapat dari situ ya, tapi nanti ada potongan pajak lagi, udah pasti dong. Belum dia bayar manajemen, bayar pegawai semua juga tetap. Tapi lu bayangin aja segede gitu. Nah, tapi dari fight ini tuh dapat banyak kecaman dari banyak media, netizen. Tapi udah gua rangkum apa aja sih kecamannya. Banyak yang bilang ini tuh mismatch, gak seimbang. Kenapa? Karena ya udah jelas lah. Lu lihat dari badannya aja udah beda, berarti beda. Lumayan beresiko di Jake Paul. Resiko cederanya tuh gede. Ini ngelawan petinju profesional. Lu bayangin, YouTuber lawan petinju profesional. Itu bahaya banget, bro. Lu bisa mati. Nah udah gitu banyak juga kecaman dari netizen dari kualitas fight. Kenapa ini tuh kayak clown fight, kayak badut digital aja gitu. Karena Jake Paul cuma mundur-mundur doang, kabur-kaburan, nggak serius. Jadi dari kualitas fightnya tuh banyak dikritik. Dan itu dari Reddit, tempat komentar Reddit, banyak juga yang bilang ini tuh disetting. Sebenarnya Jake Paul tuh udah bisa kalah dari ronde-ronde awal. Anthony Joshua tuh nahan-nahan aja. Kenapa? Supaya rating. Ya ujung-ujungnya juga duit lagi rating, dan supaya dikemas jadi lebih menarik pertandingan. Soalnya kalau dari
Sebenarnya dari kalau menurut gue juga mungkin satu ronde sebenarnya Anthony Joshua tuh udah bisa langsung ngalahin bro. Ya menurut gue pribadi apa sih yang bisa kita petik dari pertandingan ini gitu ya? Apa sih bang? Apa sih bang? Menurut gue gue harus apresiasi juga untuk Jack Paul. Kenapa Jack Paul tuh bukan petinju? Dia mau nyoba belajar tinju, dia mau coba menseriusin. Ya meskipun mungkin dia nggak seprofesional itu, tapi menurut gue udah hal yang bagus juga dia udah mau nyoba belajar tinju dari YouTuber tiba-tiba jadi petinju bro. Apakah susah? Kalau menurut gue nggak segampang itu. Dan untuk ngebikin build up marketingnya itu juga nggak gampang bro. Tiba-tiba lu jadi petinju dan supaya bisa ditonton banyak orang itu nggak gampang loh. Yang kedua, marketing segalanya kalau kata gua ya. Ya banyak yang bilang pertandingan sampah. Kalau menurut gua sampah atau enggak, gua nggak mentingin itu. Yang gue pentingin tapi marketingnya bisa sampai terjadi itu gila banget. Ini hebat sih. Pasti banyak petinju-petinju profesional yang kayak kesel gitu. Kenapa sih ini terjadi? Tapi masalahnya ada pasarnya bro. Ada yang nonton. Mau dibilang nggak berkualitas, tapi itu ada penontonnya. Kayak boxer-boxer di Indo aja. Banyak pasti yang kesel sama celebrity fight. Celebrity fight ngapain sih ngerusak pamor petinju? Cuman yang jadi masalah karena penonton tuh pada nonton. Jadi ujung-ujungnya yang menyedihkan di dunia ini adalah marketing tuh bisa mengalahkan skill. Itu dia yang paling menyedihkan. Karena kalau orang tuh banyak yang berskill, tapi dia nggak bisa marketinginnya, dia nggak bisa menjual. Jadinya mungkin nggak selaku yang celebrity fight. Itu yang sedihnya tuh begitu. Dan apalagi yang bisa dipuji dari Jack Paul. Kalau menurut gua Jack Paul dia tahu kalau menurut gua dia bakal kalah. Cuma kalau menurut gua dia gas aja. Karena lu bayangin aja kalah pun dapat 1 triliun. Lu bayangin 1 triliun sehari gitu. Makanya kalau boxer-boxer di luar negeri tuh kaya-kaya bro, ngalahin UFC pendapatannya tuh. Jadi orang-orang yang ngira Jack Paul adalah badut digital, tapi menurut gua enggak, dia tuh smart bro. Awalnya cuma YouTuber tapi bisa sampai ngelakuin ini semua. Dan dia kalau nggak salah juga invest di perusahaan AI. Jadi kalau menurut gua kelihatannya mungkin dia public enemy. Cuman ya harus diakui kalau memang dia sekarang tuh menjadi exposure yang paling gede, salah satu yang paling besar ya di dunia entertain. Cuma kalau menurut kalian gimana? Itu pendapat gua aja. Boleh kalian kasih komentar yang positif komentarnya ya, kan gue juga berpendapat. Ya segitu aja dari gue, see you next video.